Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan perkenalkan saya Iksan Julia Winata dari kelas PTA NIM 026 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfian Bagus Elga Putra dari kelas PTA dengan NIM 023. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Fidin Nurul Yusuf dari PTIA NIM 025. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dimas Setiaji Pamungkas dengan NIM 25050514024 dari kelas PTEA. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramita Azhara dengan NIM 2505142 dari kelas PTEA 2023. Di era digital sekarang, banyak orang jadi gampang stres atau cemas karena terlalu sering main media sosial. Misalnya, kita suka ngerasa minder atau puas sama diri sendiri pas lihat postingan orang lain yang kelihatan lebih bahagia atau sukses. Selain itu, notifikasi dari HP yang terus muncul juga bikin capek dan susah fokus. Akhirnya, banyak yang jadi susah tidur, gampang cemas, bukan hanya depresi ringan. Karena itu, penting banget buat jaga keseimbangan. Jangan terlalu lama di depan layar dan sempetin waktu untuk istirahat atau kegiatan di dunia nyata. Kasus kesehatan mental di era digital menunjukkan pentingnya pendidikan sekarang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengendalian diri dan keseimbangan hidup. Secara filosofis, manusia harus menjaga nilai kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi. Dan secara psikologis, media sosial bisa mempengaruhi emosi dan rasa percaya diri. Jadi, pendidikan perlu menanamkan kesadaran diri dan juga ketahanan mental. Sementara secara sosiologis, interaksi sosial yang berpindah ke dunia maya membuat empati dan hubungan nyata yang menurun. Implikasinya, pengembangan manusia di era digital harus seimbang antara kemampuan teknologi, kecerdasan emosional, dan nilai moral agar tetap menjadi pribadi yang sehat dan beretika. Sebagai calon guru kejuruan, saya melihat kasus kesehatan mental di era digital sebagai tantangan sekaligus peluang. Tantangannya adalah bagaimana membantu siswa agar tidak terlalu bergantung pada teknologi dan media sosial yang bisa menurunkan fokus belajar serta menumbuhkan stres. Banyak siswa kejuruan yang aktif di dunia digital, tapi belum semua bisa memasukkannya secara bijak. Namun, di sisi lain, era digital juga menjadi peluang besar untuk seorang guru tenaga pendidik di kejuruan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan juga relevan dengan dunia industri. Saya sebagai calon guru harus juga bisa membimbing siswa agar tidak hanya mahir secara teknis, namun juga memiliki mental yang kuat, disiplin, dan bijak dalam menggunakan sebuah teknologi. Tetapi dengan begitu, siswa bisa tumbuh menjadi tenaga kerja yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern tanpa kehilangan keseimbangan emosionalnya. Kesimpulan dari kesehatan mental dan emosional ini ialah di era digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif. Jika tidak disertai kesadaran dan pengendalian diri, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan menurunkan kualitas hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran pendidikan untuk menanamkan literasi digital, keseimbangan emosional, serta nilai moral agar manusia dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Dengan keseimbangan antara kemampuan digital dan kesehatan mental, manusia dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, dan beretika di tengah pesatnya kemajuan era digital ini.